jelas pertanyaannya ya. Betul. Oke. Ini dari Rizky Bahtiar. Ukom Retaker ini kan beberapa tahapan, salah satunya terkait pembelajaran modul untuk vokasi Daniel selama 3 minggu. Misalkan selama 3 minggu itu belum bisa menyelesaikan modul, apakah bisa ikut Ukom? Sebetulnya tadi sudah jelas ya, Bu Ina, mau dijelaskan lagi? Tidak bisa, harus lulus modul. Ya, betul. Ya, ini mungkin sebelum penjelasan tadi ya. Ya, Maaf Bu Yeti, saya menambahkan sedikit. Jadi teman-teman, soal-soal yang ada di dalam modul itu jawabannya ada di materinya. Jadi kalau teman-teman nggak baca materi yang ada di dalam modul, yakin saya nggak bisa juga menjawab gitu. Iya, cukup jelas ya teman-teman. Ini ada satu nih Bu, dia sudah mendaftar Retaker gelombang kedua di bulan 3 kemarin karena sakit. Pada hari H, saya mengujian gelombang Retaker kedua kemarin, saya tidak bisa. Dapatkah Bu mengikuti? Apakah saya mendaftar baru lagi kah? Ya, sepertinya memang harus registrasi ulang karena kami harus memverifikasi untuk. Silakan Pak Agus. Ya, mohon maaf Bu, untuk peserta yang tinggal mengikuti ujian tetapi tidak bisa hadir di periode kedua, sebenarnya tinggal langsung saja Bu, nanti menunggu jadwal pemilihan TUK Bu. Tapi perlu diverifikasi lagi datanya Pak Agus? Jadi datanya sudah diverifikasi Bu. Oke. Oke, jadi tinggal memilih TUK saja, jadi nanti tinggal dipantau saja di laman web yang dengan alamat elearning.ppni, nanti di situ akan diinformasikan kapan untuk jadwal pemilihan TUK-nya saja Bu. Baik. Baik, demikian ya Mbak Susi Susanti Situmorang, jawabannya cukup jelas ya. Saya belum pernah ikut sama sekali Ukom, lulusan tahun 2019. Apakah bisa mengikut periode ini? Dia bukan retaker Bu, baru mau first taker. Bisa ya? Karena memang untuk yang periode 3 ini kita mau angkut semua, baik yang belum pernah ujian atau first taker ataupun yang nggak lulus-lulus. Iya, begitu ya. Kecuali yang 2020 nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Mohon maaf teman-teman ya. Baik. Ini tadi ada yang bertanya nih, saya sudah catat betul. Dia bilang begini, dia datanya di PD Dikti itu ada tercantum nama dia, namun tidak bisa dibaca oleh sistem sehingga disebutkan tidak ada namanya di PD Dikti. Begitu Pak Agus, Bu Irna, bagaimana nih? Ini kayaknya Pak Agus deh. Silakan Pak Agus. Ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk di periode kedua yang periode 2 masih tahun 2022 ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu memang kita untuk pendaftaran ini datanya harus ada di Roll PD Dikti. Jadi bagi peserta yang merasa sudah pernah Ukom itu harusnya bisa. Namun memang data teman-teman itu memang ada di Polab Diktinya ada Bu. Karena kalau di Polab Dikti ini hanya peserta lulusan dari institusi, tetapi belum tentu ikut Ukom kan gitu ya Bu ya. Jadi harus wajib mengikuti Ukom. Namun Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini ketika memang datanya tidak ditemukan, itu memang ada beberapa faktor dari penulisan NIM-nya dan lain sebagainya mungkin tidak sesuai ya. Tetapi di periode ketiga ini, ketika datanya tidak ditemukan di Roll PD Dikti, kita sudah fasilitasi dengan mendaftar manual Bu. Tadi kan disampaikan Bu Wina bahwa untuk periode ini semuanya kalau bisa diangkut semua gitu ya Bu. Jadi sudah ada fasilitas untuk mendaftar secara manual. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Untuk Saudara Azwindri ya, tolong sudah didengar tadi ya, bisa secara manual kalau memang di roll datanya tidak terlihat. Baik, pertanyaannya, jika di periode ketiga ini tidak bisa ikut ujian, sementara ini yang terakhir, bagaimana Bu? Ya, sudah tidak ada lagi kesempatannya karena kita diberikan mandatnya hanya tinggal 1 periode ini. Jadi tolong betul-betul dimanfaatkan gitu. Baik. Terima kasih Bu Irna, jelas ya. Ini terakhir, siapapun harus mau ikut gerbong nih. Kalau nggak ikut ya sudah ketinggalan, nggak akan punya STR gitu. Tidak ada lagi kesempatan. Iya, Pak Agus, ini jika peserta sudah mendaftar pada Ukom sebelumnya, tapi lupa password, email, dan username-nya, bagaimana? Ya, di aplikasi sudah kita siapkan untuk lupa password ya Bu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas lupa password. Jadi
tadi seperti di bahan materi saya bahwa Bapak Ibu sekalian bisa pelajari terlebih dahulu untuk FAQ-nya. Jadi permasalahan-permasalahan yang dialami biasanya di situ sudah ada solusinya di FAQ itu. Bagaimana kalau misalnya lupa password, kemudian cara bayar, di situ sudah ada petunjuk teknisnya di FAQ-nya. Oke, baik, terima kasih. Nurse Bu, Reza Fahlevi SK cukup jelas ya. Jika lupa password dan sebagainya sudah ada di situ petunjuknya dalam aplikasi. Baik, tadi Azwindri sudah, kemudian kalau ini lain lagi, Bu bertanya gimana kalau saya daftarnya di Sulawesi Tenggara, terus kembali kerja ke Papua, sedangkan di Papua jaringannya kurang bagus. Ini mohon solusi Bu, bagaimana? Cari jaringan yang bagus ya Bu Irna. Ya betul, supaya menguntungkan peserta ujian. Iya. Ya, sebelum nanti tentunya kami akan memberikan mapping TUK. Jadi tolong dipastikan untuk alamat yang nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi itu memang alamat yang tentunya domisili dan saat nanti memudahkan kami memapping untuk TUK gitu. Gitu ya Pak Agus ya? Iya. Ya, betul Bu. Ya. Oke, baik. Ini agak urgent nih Pak. Ini dari mana ada UMM? UMM ini Universitas Muhammadiyah Malang apa ya? Ini mohon izin bertanya. Kami berarti ini orang UMM-nya ya, ada first taker lulusaners tahun 2015 dan 2016. Sudah pernah diinstruksikan untuk daftar di website e-learning PPNI INA ORG. Namun tertolak karena statusnya bukan retaker. Apakah periode ini sudah bisa daftar dan registrasi di web tersebut? Saya kira sudah dijelaskan dari tadi ya. Sudah bisa. Oke. Tapi tanggal 4 ya Bu, tanggal 4 Juli belum bisa sekarang. Karena masih ditutup ya aplikasi. Baik. Ya, UMM halo, bisa sekarang bisa Mbak Bu, entah Ibu entah Bapak ini yang bertanya. Ya. Kalau KTP Ambon ikut di Jakarta boleh kan Bu? Boleh Bu. Ya, yang penting nanti ditulis KTP-nya alamat Ambon, lengkapnya. tapi ikut hukum di Jakarta, boleh atau tidak? Halo? Boleh Bu. Halo Bu Irna. Boleh Bu, nanti soalnya boleh, Bu. Setelah Bu halo. Tadi yang halo Bu, boleh Bu. Yeti. Ya. Boleh Bu Yeti. Boleh Bu Yeti. Waduh. Boleh Bu. Bu Yeti. Oh iya. Ya boleh Bu Yeti. Boleh ya. Oke. Mohon maaf ini barusan agak stuck ya. Boleh tuh, ayo. Pak Agus, tolong ditambahin tadi Bapak sampaikan bahwa nanti ada mereka untuk menempatkan di mana mereka mau ujian ya Pak setelah belajar modul gitu. Iya. Jadi tinggal nanti memilih TUK-nya mau di mana Bu. Jadi walaupun posisinya KTP di Papua, ingin ujian di DKI itu bisa. Iya. Memilih TUK-nya saja. Baik Bu, ini kalau bukti pembayaran yang lalu tidak ada bagaimana? Apakah bisa? Ya, baik Bu. Mohon izin saya jawab ya Bu Yeti ya. Silakan ya. Jadi bagi peserta yang sudah merasa melakukan pembayaran, itu secara otomatis di sistem tetap sudah terrecord Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu lagi melampirkan bukti bayar karena posisinya bagi peserta yang sudah melakukan pembayaran kan tidak perlu lagi melakukan pendaftaran dan pembayaran lagi gitu ya. Jadi tinggal melanjutkan saja. Jadi pembayaran sebelumnya itu sudah terrecord di sistem. Baik, ini semua yang bertanya tentang pembayaran, saya kira jawabannya sudah jelas ya oleh Pak Agus, sudah terrekod. Nggak usah nyari-nyari lagi di mana tuh bukti pembayaran ya, Bu. Tolong langsung aja. Ya, tapi jangan lupa kalau memang belum ya bayar begitu. Oh iya. Kalau belum bayar belum terrekod, Bu. Belum terrekod ya, Bu. Ya, baik. Kecuali memang di situ Bu sudah membayar tetapi di statusnya dinyatakan belum bayar, itu tetap wajib menyampaikan bukti bayarnya. Tetapi bagi peserta yang memang sebelumnya sudah membayar tidak perlu lagi melampirkan kalau sudah terima. Oke, baik. Selanjutnya masih ada waktu. Proses pelaksanaan uji kompetensi melalui pilihan TUK-nya hanya dapat dilakukan di tingkat DPW. Apabila di DPD, apakah bisa? Bisa, karena kami bersurat itu semua tingkatan pengurus, baik DPW, DPD, dan DPK. Silakan berkoordinasi, seperti itu. Ya, cukup jelas ya? Bisa, monggo silakan di DPD.
Yang penting tentunya dikoordinasikan karena kami nanti ada untuk sharing, untuk mapping CBT-nya begitu. Baik, terima kasih Bu Irna. Sama Pertanyaan Bu. satu lagi. Izin bertanya, apakah metode ujian untuk first taker sama dengan retaker? Sama Bu, sama. Ya, Sama sama harus ya. menyelesaikan modul yang membedakan jumlah modulnya aja untuk vokasi dan nurse seperti itu. Ya, baik Mbak Suheri, jelas ya, sama. Mau first taker maupun retaker mengikuti sistem yang sama. Izin bertanya, apakah penentuan TUK sesuai alamat KTP? Saya kira ini sudah terjawab ya dari tadi Iya. ya. Nah, dimanapun. Ya, yang penting Pak Agus ditambahin Pak tadi, mereka setelah belajar modul bisa memilih TUK. Tapi itu tadi jangan sampai pindah-pindah lagi begitu. Ya, baik Bu. Ada lagi yang bertanya 2020 bisa ikut, tidak bisa ya Bu Irna. Ini jawabannya banyak sekali yang bertanya ya tentang 2020 atau mah ikut hukum aja. Yang UKNI ya. Ini banyak yang bertanya tidak lulus tapi butuh STR, makanya difasilitasi nih oleh Ibu Irna ya, Mbak Lesmina Tampu Bolon ya, harus lulus ya. STR tidak akan keluar kalau tidak punya sertifikat kompetensi. Ini bertanyanya, mohon Mbak Lesmina bertanya, tidak saya mintakan jawaban karena pertanyaannya itu cukup jelas sebetulnya jawabannya. Iya. Jadi teman-teman, sebentar ya, mohon izin Bu Yeti. Jadi teman-teman, Mangga, silakan. Jadi teman-teman, kekuatan dengan Ukomnas khusus Retaker PPN ini ada di modul. Jadi kalau teman-teman belajar modul itu dengan fokus dan mengikuti ya untuk latihan soalnya juga, insya Allah tadi seperti yang saya sampaikan, bentuk-bentuk soal ujiannya juga persis seperti yang ada di modul. Nah, kuncinya kalau ingin lulus, belajarlah modul. Demikian. Baik, terima kasih Bu Irna, Pak Agus, cukup jelas. Masih ada, saya pilihkan yang urgent saja. Ibu, jika terjadi perubahan nama institusi yang diinputkan di registrasi, itu nama institusi lama atau baru? Mangga Pak Agus. Iya, nah ini saya juga bingung menjawabnya ya Bu ya. Karena di role PDDikti itu tidak pasti ya Bu. Kadang-kadang yang terbaca adalah di institusi lama sebelum ahli bentuk, kadang-kadang yang sudah perubahan Bu. Jadi nanti teman-teman ketika tidak terbaca di institusi lama boleh pilih yang sudah ahli bentuk Bu. Gitu Bu ya. Seperti kemarin kasus ada teman dari Jawa Timur, dia itu dari Universitas NU, tetapi di data di PDDikti itu masih tertera data yang bersangkutan masih di Stikes Yarsi gitu ya. Jadi gitu. Bisa dipilih salah satunya, nanti dicoba salah satunya. Iya, baik. Mbak Novita Saryances, boleh dipilih salah satunya ya. Itu sudah dijawab oleh Pak Agus. Oke, kalau lulusan 2007 bisa ikutkah? Bisa, pokoknya sebelum 2020 ya Bu Irna. Betul Bu Yati, betul. Ada yang sudah mau pensiun, apakah boleh uji kompetensi ikutan? Boleh lah Bu ya. Boleh, asal mampu menyelesaikan modul dan soal. Jadi Ibu bekerja selama ini tanpa STR ya nih Ibu. Baik, sebentar. Kalau lalu sudah daftar tapi lupa pas dan tidak bisa dapat link pembayaran, apakah dapat kembali pakai email baru? Ya, Agus, silakan. Ya, jadi Ibu bagi peserta yang sudah melakukan pendaftaran tetapi belum melakukan pembayaran, itu tinggal nanti login saja Bu ya. Nah, apabila lupa passwordnya, itu tadi bisa menggunakan fasilitas lupa password. Kemudian setelah berhasil login, tinggal melakukan. Ya, halo. Halo, Pak Gus. Saya lengkapi Bu. Jadi silakan. Di aplikasi Pak Agus itu sudah tersedia untuk yang lupa password dan kemudian ada yang ingin ditanyakan. Di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus menjawabnya begitu. Oke, baik. Pak Agus nih hilang timbul kemana ya? Sinyal kayaknya Bu. Sinyal. Baik, lanjut ya Bu Irna terkait kasus
di gelombang 2. Nama di saat registrasi sudah benar, baik e-learning, PPNI maupun Pendidikti. Namun saat pelaksanaan ujian, nama di kartu UPAS berbeda. Dan perbedaannya sangat jauh, apakah tetap dilanjutkan ujian atau bagaimana? Ini perbedaan data Bu Irna pada saat registrasi dan di kartu UPAS. Ya, jadi saat nanti pada pelaksanaan ujian, di UPAS-nya itu kan biasa diberikan oleh panitia pusat, kemudian diberikan ke PL. Nanti akan kita koordinasikan, Bu, kalau ada perbedaan. Gitu. Ya, karena nanti ada helpdesk dan teman-teman semua akan standby untuk melayani teman-teman di pelaksanaan UPOMNAS, begitu. Oke, baik. Jadi nanti ya Bu diurus ya pada saat itu juga. Betul. Baik Bu Irna, ini usul, ini helpdesk selalu slow respon katanya gitu. Mohon tidak slow respon semua helpdesk katanya, karena kami sering bingung chat di helpdesk dibalasnya lama sekali sampai berminggu-minggu. Ini mah keluhan Bu. Insya Allah lah ke depan diperbaiki ya Bu Irna. Ya, jadi cuma gini teman-teman, juga kalau WA-nya, chatnya sama helpdesk jangan 24 jam, kasihan kan mereka juga butuh istirahat. Dan kemudian kalau sudah dijawab, jangan menanyakan lagi pertanyaan berikutnya begitu. Jadi kasih waktu karena kan helpdesk juga melayani teman-teman yang lain gitu. Jadi tolong ya bisa sama-sama kita kerjasama. Tapi insya Allah saya sudah membriefing 12 helpdesk ini. Mudah-mudahan bisa terlayani dengan baik. Tapi juga teman-teman bisa paham lah waktu-waktunya misalnya istirahat. Tolong ditahan dulu karena nanti tentunya mereka akan menjawab pada waktu mereka di jam-jam kerja begitu. Demikian Bu Yeti. Ya, baik Bu Irna. Ini pertanyaannya sama sih nih, daftar di Jawa, tapi sekarang ada di Sumatera Utara. Dan waktu di Jawa itu belum sempat ujian. Apakah tetap bisa ujian dan terekam yang pendaftaran di Jawa gitu Bu? Sudah ya? Semua difasilitasi. Bisa. Ya, bisa Bu.